kelihatan lumayan besar. Berat juga. Wah. Selamat pagi, balik lagi di channel 13. Mungkin kalian pada nyariin kita karena beberapa mungkin seminggu lebih nggak upload video karena suasana lebaran. Nah, mulai hari ini kita mulai tag video lagi. Jadi kali ini kita itu akan membahas salah satu, bukan salah satu sih, beberapa jenis, 2 jenis kura-kura tempurung lunak atau biasa disebut labi-labi atau burus. Kalau orang Jawa kan bilangnya burus. Kita akan membahas itu mulai dari mungkin kayak penyakit yang sering muncul, pakan, dan setting tempatnya itu seperti apa. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk. Jadi untuk kolam bulu sendiri saya itu bedakan dengan kolam kura-kura yang ini Brazil sama Yellow Penny. Kalau di sini kan khusus untuk kura-kura. Kalau yang kolam sebelah itu, kolam itu khusus untuk ikan lala jumbo dan juga labi-labi. Jadi biar mereka itu tidak bertarung atau tidak berkelahi. Oke, langsung kita masuk ke kolam sebelah. Ayo. Ini saya udah di dalam kolam, mau ngambil bulusnya dulu seperti apa. Kita cari. Usahakan kalau mau ngambil itu hati-hati ya, kalau bisa pakai pengaman karena di situ gigitnya kencang. Aman ya, nggak ngumpet. Kan kita lihat besar-besar. Nih ada satu. Nah, nih bulus atau labi-labi. Oke, kita masukkan dulu ke wadah biar ngobrolnya gampang. Satu, kita usahakan ambil 2. Oke, jadi ini udah saya ambil jenis Pelodiscus sinensis. Ini di sini saya ambil 3 ekor. Nih, kelihatan warnanya beda. Walaupun warnanya beda, ini tetap satu jenis yang sama, yaitu bulus Pelodiscus sinensis atau labi-labi. Untuk ukurannya sendiri, kalau Pelodiscus ini maksimal 30 cm, 30 cm lah. Ini juga udah termasuk indukan kalau ukuran segini. Bisa udah mulai produksi. Ini kalau di sini itu tak kasih makan sama kayak yang kemarin itu, pakai keong, katak, udah itu sama paling selingan pelet. Kadang kalau jenis ini kan suka hidup di pasir atau rawa-rawa yang banyak lumpur. Jadi usahakan kalau kalian itu mau pelihara ini, setting minimal ada pasirnya lah buat dia ngumpet, atau daratan kayak gini buat nelor ya. Karena emang di alamnya juga butuh daratan juga. Kalau cuma di kolam air kan kasihan juga, nggak bisa nelor, nggak bisa bersembunyi. Malah kadang ada yang hibernasi. Kalau siang itu naik ke daratan tidur, nanti kalau udah petang atau mau sore dia keluar masuk ke air mau nyari makan. Nah, untuk makan alaminya sendiri saya itu kadang kasih ikan wader, ikan sepat atau ikan betok, dapat nyari di sawah, dimasukin ke kolam buat pakan alaminya dia. Jadi sewaktu-waktu dia bisa makan, walaupun nggak kita kasih makan, udah ada cadangan dari si ikan tersebut. Jadi walaupun labi-labi itu amfibi reptil, reptil lah, walaupun jenis reptil dan akuatik, banyak yang bilang itu kalau labi-labi kura-kura akuatik,
Tapi kalau menurut saya pada dasarnya semua hewan itu butuh sinar matahari. Oleh karena itu usahakan sediain basking, entah itu daratan, bata atau kayu-kayuan atau fosil kayu, biar dia itu bisa naik untuk berjemur. Karena yang sering saya lihat atau saya pantau sendiri di kolam ini, ada beberapa labi-labi yang sukanya berjemur kalau siang terik matahari, malah mereka suka. Nanti pas kita samperin langsung masuk ke air. Nah di situ perlunya matahari itu untuk ya metabolisme tubuhnya juga biar nggak gampang sakit. Terus tak saranin untuk kalian para orang tua atau adik-adik, jangan pelihara bulus dulu, karena ini kan galak. Nih bisa dilihat galak, jadi nggak aman untuk anak-anak. Kalaupun kalian para orang tua mau beliin anaknya kura-kura, itu usahain yang jinak-jinak saja kayak Brazil, Damer, dan jenis lainnya yang agak jinak kan ada. Jangan ini labi-labi. Untuk labi-labi sendiri itu kepalanya bisa keluar panjang nih, kadang jangkauan dari lehernya sendiri bisa nyampe ke sini setengah tempurung. Adapun cara untuk megangnya kayak gini nih, bentar praktekin. Jadi kalian itu kalau mau megang, jari telunjuk sama jari tengah masuk ke sela kaki buat ngunci, terus jari jempol atau ibu jari ini di atas biar lebih aman juga. Kalau misalkan kalian pegang dari samping sini nih, kepalanya bisa nyampe dan nanti bakal gigit. Kalau ukuran segini tuh gigitnya lumayan sakit juga nih. Untuk jenis Pelodiscus ini sebenarnya itu bulus teritorial ya, atau nggak bisa digabungin koloni ya, bisa tapi nggak terlalu banyak. Kalau banyak nanti itu bisa gigit-gigitan atau saling makan, dan hasilnya nanti bakalan ada yang mati. Ini ada bekas luka nih di hidung, mungkin karena habis berantem juga di kolam, kan ada ya kurang lebih 5 ekoran lah. Nanti lukanya bakal sembuh sendiri, nggak usah khawatir. Cuma ya itu tak ingetin lagi buat kalian orang tua atau adik-adik yang mau pelihara, jangan beli bulus dulu, karena ini sifatnya galak, nggak bisa jinak loh, galak banget ini. Dan kalau gigit pun ya sakit, langsung berdarah. Mending cari yang aman-aman aja. Atau kalau kalian udah pengalaman bolehlah pelihara kayak gini, nggak apa-apa. Kalau untuk pemula tak saranin jangan dulu. Nah, jadi ya seperti pada umumnya cara membedakan labi-labi itu dilihat dari ekor, panjang ekornya. Nih bisa dilihat kalau ekornya pendek itu betina, sedangkan kaki itu mau gigit. Sedangkan kalau yang ekornya panjang itu jantan. Bentar, ini ada yang berantem, tak masukin air dulu. Jadi sekiranya bagian ekor yang keluar dari ini batas tempurung itu banyak, berarti jantan. Kalau ini kan betina, keluarnya sedikit nih, cuma pucuknya doang atau ujungnya doang. Kalau ini agak banyak, jadi bisa dipastikan ini tuh jantan dan ini betina. Kemudian untuk penyakit yang sering muncul pada labi-labi atau tempurung lunak itu kayak gini nih, kayak apa ya, borokan atau apa, ini dinamain itu cell rot. Jadi nanti ya bisa sembuh sih kalau misalkan kita berani untuk mencongkel ini bagian putih, kan nanti bisa keluar sendiri. Kalau udah lama itu sembuh dan bakalan nutup lagi, cuma yang nggak rapi kayak ini kan bekas cell rot. Ini bekas cell rot, tapi nggak apa-apa. Udah, kalau yang ini emang udah sering cell rot sih, tapi ya cell rot sembuh kayak gitu, jadi nggak usah khawatir. Oke, saya rasa sekian untuk pembahasan singkat dari jenis bulus Pelodiscus sinensis ini. Kita bakalan lanjut ke jenis satunya lagi. Kebetulan di sini juga ada, yaitu jenis yang bakalan nyampe ukuran jumbo, jenis Amida. Oke, kita masukkan dulu ke kolam biar nggak pada berantem. Oke. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi,
kalau jenis bulus atau tempurung lunak itu suka ngumpet ke pasir ataupun lumpur. Ini kebetulan yang jenis amida masuk ke sini di bawah saya ini nih, masuk ke sini. Kalau pagi nyampe sore dia itu ngumpet, kalau kalau udah sore bakalan masuk ke air untuk makannya. Kita gali ya, kita ambil beberapa besar ukurannya. Jadi itu ceritanya kemarin ini saya dapat dari orang nemu di kali, padahal kali kecil tapi ada ini. Jadi mereka itu diambil terus kami rescue untuk dipelihara ke kolam juga yang memungkinkan lah. Kalau di alam kalau di orang terus kan takutnya dikonsumsi, kasihan juga kalau kita konsumsi kayak gini. Nih, kelihatan lumayan besar juga. Nah, ini dia kura-kura itu labi-labi jenis Amida catalina. Untuk ukuran maksimal sendiri labi-labi ini bisa mencapai 80 cm yang saya pernah dengar, saya lihat-lihat juga di internet, dengan bobot ya lebih dari 30 kilo. Ini masih kisaran paling cuma 40-an cm lah. Dan cara megangnya pun beda dengan jenis Pelodiscus tadi. Kalau Pelodiscus kan kita megang dari belakang, nah kalau ini megang dari samping. Dari samping pun kalau kepalanya keluar itu bahaya. Jadi ya kalian harus perhatiin biar nggak kegigit. Ini lumayan berat juga. Nah tadi kan saya udah bilang dapat ini itu dari orang nemu di kali. Jadi dia itu kiranya ini batok kelapa, tapi batok kelapa kok ngambang. Pas diambil taunya bulus. Nah karena mereka itu orang awam, jadi pegangnya asal-asalan, langsung dari kaki, terus cakarnya kan kena tangan lah, itu darah langsung dilempar, terus ngambil jaring, pakai jaring baru diangkat. Nah kemudian itu saya lihat di posting, daripada diambil orang terus konsumsi, mending saya ambil, saya bayarin untuk saya masukin koleksi juga untuk di rescue. Jadi untuk makanan sendiri pun hampir sama kayak jenis Pelodiscus, kayak ikan-ikan atau jeroan juga bisa. Cuma kan kalau jeroan ayam atau jeroan yang lain itu nanti efeknya kolam bakalan bau, jadi kalian bakalan capek juga kalau nguras kolam terus, berat. Ini paling pakan yang simpel itu sih pakan ikan, terus sukanya masuk ke daratan, sukanya ngumpet karena ya kalau siang emang suka tidur. Nanti kalau sore saya sering lihat sendiri masuk ke air. Bobot wah berapa kilo ini, lebih dari 5 kilo, tapi ukuran maksimalnya masih jauh kalau yang ini. Nah coba kita seksing itu jenis kelaminnya apa, karena kan makin gede mungkin ukuran minimal indukannya itu makin gede juga. Coba kita lihat pendek atau panjang ekornya. Awas ya, perhatikan kepalanya, kalau keluar itu bahaya. Pegangnya kayak gini aja, yang penting aman. Kepalanya kita tempelin ke tembok, kita lihat. Kira-kira ini jantan atau betina, coba kalian tebak. Kalau dilihat dari pangkal ekor sih kayaknya jantan ya, karena lubang kloakanya itu dari pangkal agak jauh. Ini kan lubang kloaka atau anus agak jauh dari pangkal ekor, kemungkinan juga jantan. Cuma ya belum pasti juga karena ukuran minimal indukan pun ini belum nyampe minimal indukan. Mungkin untuk minimalnya itu 60 atau 50 cm baru nyampe indukan, dan sudah bisa kita seksing jenis kelaminnya. Kalau ini saya masih unsek saja biar nggak bingung. Nanti kalau udah kelihatan tunggu saja videonya. Oke,
Mungkin sekian pembahasan dari bulu labi-labi ini tempurung lunak. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan yang belum nonton, ayo kita ajak nonton sama-sama. Nah, jangan lupa subscribe, dan yang nggak mau subscribe juga nggak masalah buat saya. Terima kasih. Wassalam.